9 Sutra Matahari edisi yang ke-287. Edisi yang ke-3546 hingga 3547. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Sebelum semua orang bisa bereaksi, ke-16 sosok berjubah hitam itu semuanya telah jatuh ke tanah di kejauhan, tak bergerak, dan hidup atau mati mereka tidak diketahui. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Hetai, apakah sekte Beidoumu yang berada di balik semua ini? Ke-16 orang terhormat ini semuanya berasal dari grup Qiufeng, yang sekarang menjadi bagian dari Kam Pelindung. Jika kamu berani membunuh ke-16 orang terhormat ini, itu sama saja dengan memprovokasi Kam Pelindung. Kamu, sekte Beidou, sangat berani sehingga kamu telah menyebabkan bencana besar. Kong Dakuan terkejut dan marah, lalu berteriak pada Hetai. Kong Dakuan, mata mana di antara kalian yang melihat bahwa orang-orang sekte Beidou lah yang mengambil tindakan? Siapa di sekte Beidouku yang memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan jiwa dan seni bela diri untuk mengalahkan 16 dewa virtual yang sempurna? Jika sekte Beidouku memiliki guru seperti itu, kami pasti sudah menghancurkan sekte Qingshanmu sejak lama. Hetai merasa sangat marah setelah mendengar kata-kata Kong Dakuan dan segera menjawab. Hetai mengerti, jika saja dia hanya memprovokasi sekte Qingshan, itu bukan masalah besar. Sebab, sekte Beidou dan sekte Qingshan sudah lama bermusuhan. Kedua belah pihak sudah bertempur cukup lama, tetapi belum ada pemenangnya. Namun, jika mereka memprovokasi grup Qiufeng dan Kam Penjaga, konsekuensinya akan serius. Sekte Beidou tidak dapat menandingi kedua kekuatan besar ini, sehingga sekte Beidou tidak dapat mengakui mengambil tindakan terhadap ke-6 orang terhormat tersebut. Hetai, berhentilah berdalih. Selain orang-orang sekte Qingshan, ada juga orang-orang sekte Beidou milikmu. Tidak mungkin orang-orang sekte Qingshan menyerang ke-16 orang terhormat, jadi pasti orang-orang sekte Beidou milikmu yang berada di balik semua ini. Hetai, tunggu saja, masalah hari ini tidak akan pernah berakhir seperti ini. Kong Dakuan berkata dengan tegas, lalu melambaikan tangannya, berbalik dan pergi bersama orang-orang sekte Qingshan. Kong Dakuan tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dilakukan. 16 orang terhormat dengan kekuatan dewa virtual yang sempurna semuanya dikalahkan tanpa mengetahui bagaimana itu bisa terjadi. Pasti ada tuan yang mengintai di dekat sini. Jika dia tetap tinggal di sini, sekte Qingshan kemungkinan besar akan menderita, termasuk dirinya sendiri. 16 sosok berjubah hitam telah dibantu oleh orang-orang dari sekte Qingshan. Tidak bagus, Guru. Ke-16 orang yang terhormat itu tampaknya telah meninggal. Beberapa pejabat tinggi sekte Qingshan secara pribadi memeriksa kondisi ke-16 orang terhormat dan mendapati bahwa para terhormat ini telah lama meninggal dan badan jiwa mereka telah menghilang dari lautan jiwa mereka. Mari kita bawa jenazah ke-16 orang terhormat ini kembali ke markas terlebih dahulu. Wajah Kong Dakuan terlihat sangat jelek dan dia berkata tanpa daya. Kemudian dia segera membawa orang-orang sekte Qingshan pergi dan menghilang di kejauhan dalam sekejap. Jika Anda ingin pergi, itu tidak semudah itu. Ye Tianfei memandang orang-orang dari sekte Qingshan yang pergi dan mensibir. Lalu sosok Ye Tianfei menghilang. Ye Tianfei telah berdiri di antara sekelompok besar pengikut sekte Beidou. Dalam situasi kacau seperti itu, tak seorang pun memperhatikan Ye Tianfei sama sekali. Melaporkan kepada pemimpin, sekte Beidou kami tidak mengalami banyak kerugian. Hanya beberapa murid yang bertugas berpatroli di sekitar markas yang terbunuh. Tidak lama kemudian, seorang tetua biasa dari sekte Beidou datang ke Hetai dan melapor. Bagus sekali, sampaikan perintah untuk memperkuat pertahanan mulai sekarang. Juga, kirim mata-mata untuk memantau setiap gerakan sekte Qingshan segera. Begitu sekte Qingshan memiliki perilaku yang tidak normal, segera laporkan. Sekte Qingshan tidak akan pernah menyerah. Hetai mengangguk dan berkata, siapakah yang baru saja membunuh ke-16 orang terhormat itu? Lebih dari selusin pemimpin inti sekte Beidou mengelilingi Hetai, dan semua orang berdiskusi dan menebak siapa master misterius yang baru saja mengambil tindakan. Yang jelas bukan orang dari sekte Beidou kita, karena baik aku maupun kelima tetua tertinggi tidak mengambil tindakan. Selain aku dan kelima tetua tertinggi, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan ini, jadi sudah pasti guru misterius yang mengambil tindakan itu pasti bukan dari sekte Beidou kita. Aneh, guru mana yang diam-diam membantu sekte Beidou kita?
Aku sudah memikirkannya berulang kali, tetapi aku tidak dapat memikirkan guru mana yang berhubungan dengan sekte Beidou kita. Hetai mengerutkan kening dan berkata dengan bingung. Aku tidak dapat memikirkannya. Menurut kesanku, sekte Beidou kita belum pernah bertemu dengan seorang guru sekuat itu yang dapat menggunakan seni bela diri kekuatan jiwa secara rahasia dan membunuh 16 dewa virtual yang sempurna dalam waktu singkat. Guru misterius yang bersembunyi di kegelapan itu seharusnya adalah dewa sejati. Tetapi mengapa dewa sejati membantu sekte Beidou kita? Seorang tetua agung berkata dengan bingung. Hetai dan belasan pemimpin inti sekte Beidou terus menebak namun tetap tidak mendapat petunjuk. Lupakan saja, jangan menebak-nebak lagi. Tidak peduli siapa guru misterius itu, satu hal yang pasti, dia membantu sekte Beidou kita. Merupakan hal yang hebat bagi sekte Beidou kita untuk memiliki guru misterius seperti itu yang membantu kita secara rahasia. Baiklah, sampaikan perintahnya. Kirim orang untuk membersihkan area di sekitar markas, dan lebih dari separuh formasi di markas kita telah hancur. Segera kirim orang untuk mempekerjakan lebih banyak guru formasi untuk kembali dan membantu menyiapkan formasi. Kita perlu menyiapkan lebih banyak formasi di markas sesegera mungkin. Dan membayar harga yang tinggi untuk mengundang seorang guru formasi senior yang terkenal untuk kembali dan membantu, untuk melihat apakah kita dapat memperbaiki formasi pelindung sekte Beidou kita. Formasi pelindung itu ditinggalkan oleh leluhur sekte Beidou kita, dan sekarang telah rusak. Jika kita tidak dapat memulihkan formasi pelindung ini, kita tidak akan berhadapan langsung dengan leluhur kita. Hetai berkata dengan suara keras. Melaporkan kepada guru, aku baru saja menghitung jumlah murid. Sebagian besar dari mereka baik-baik saja, tetapi Guo Hua hilang. Tiba-tiba, seorang diaken sekte Beidou bergegas melapor kepada Hetai. Apa? Guo Hua menghilang. Aku melihatnya dengan jelas di sana belum lama ini, bersama sekelompok besar murid. Kenapa dia tiba-tiba menghilang sekarang? Seorang tetua biasa berkata dengan heran. Dia memang hilang. Aku bahkan pergi ke gua latihan Guo Hua, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Kata diaken itu, mungkinkah sekte Qingshan berada di balik semua ini? Orang-orang dari sekte Qingshan sudah tahu bahwa Guo Hua akan mendapatkan keuntungan besar dengan memasuki alam rahasia Yang Ming. Mungkinkah mereka telah menangkap Guo Hua secara diam-diam? Kata seorang tetua agung dengan wajah muram. Segera kerahkan semua sumber daya manusia dan material untuk menemukan Guo Hua. Selain itu, kita harus mencari tahu siapa yang menyebarkan berita bahwa murid-murid sekte Beidou kita memperoleh keuntungan besar di alam rahasia Yang Ming. Temukan pengkhianat ini dan hukum dia dengan berat. Urusan internal sekte Beidou kita perlu diperbaiki secara menyeluruh. Wajah Hetai juga sangat jelek, dan dia berkata sambil menggertakkan giginya. Ini keterlaluan. Apa yang terjadi? Siapa yang menyerang ke-16 orang terhormat itu? Pada saat ini, Kong Dakuan memimpin pasukan sekte Qingshan dan bergegas kembali menuju markas. Kong Dakuan menatap ke-16 mahyiyat yang diselimuti jubah hitam, wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia berkata sambil menggertakkan gigi. Guru, Hetai benar. Mereka tidak memiliki guru seperti itu di sekte Beidou. Kalau tidak, mereka pasti sudah menyerang sekte Qingshan kita sejak lama. Mungkinkah ada guru lain yang beraksi di dekat sini? Seorang tetua yang mengikuti Kong Dakuan angkat bicara. Memang benar sekte Beidou tidak memiliki guru seperti itu, tetapi mungkinkah sekte Beidou telah mengundang bantuan dari luar? Mungkin sekte Beidou, seperti sekte Qingshan kita, telah diam-diam bergabung dengan kekuatan yang kuat, sehingga memiliki bala bantuan yang kuat. Tetua lain di dekatnya berspekulasi. Itu memang mungkin. Kong Dakuan terdiam setelah mendengar perkataan tetua itu, lalu berkata dengan suara yang dalam. Apapun situasinya, situasi saat ini bukan lagi sesuatu yang dapat ditangani oleh sekte Qingshan kita. Master misterius yang bersembunyi di kegelapan mampu membunuh 16 orang terhormat dalam waktu yang singkat. Dengan kekuatan sekte Qingshan kita jelas bukan lawannya. Setelah aku kembali, aku akan segera melaporkan masalah ini ke grup Qiu Feng dan membiarkan grup Qiu Feng menyelidiki dan menanganinya. Kong Dakuan melanjutkan, Guru, untuk periode waktu berikutnya, yang terbaik bagi sekte Qingshan kita adalah bersikap rendah hati dan tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi sekte Beidou untuk sementara waktu. Jika tidak,
Jika kita menarik perhatian guru yang bersembunyi di kegelapan dan dia menyerang sekte Qingshan kita akan mendapat masalah besar. Penatua lainnya angkat bicara. Benar sekali. Sampaikan perintahku. Untuk periode waktu berikutnya, sekte Qingshan kita tidak boleh memprovokasi sekte Beidou. Biarkan kelompok Qiu Feng dan Kam Pelindung berurusan dengan sekte Beidou. Sekte Qingshan kita hanya akan menonton dari samping. Kong Dakuan tidak dapat menahan rasa dingin di hatinya saat mendengar perkataan tetua itu, dan dia pun segera memberi perintah. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, bulan purnama yang dingin tiba-tiba muncul di lautan jiwanya, memancarkan cahayanya yang terang benderang ke seluruh langit dan menerangi lautan jiwanya dengan cemerlang. Bulan purnama berputar cepat, memotong badan jiwanya. Pada saat yang sama, pedang panjang dan lebih dari 40 planet besar memaksa masuk ke lautan jiwanya, mengepung badan jiwanya dari segala arah, dan melancarkan serangan dahsyat. Oh tidak, orang itu mengikuti kita. Kong Dakuan menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak ketakutan. Saat berikutnya, dia menjerit dengan keras dan merasa kepalanya seperti akan meledak. Lautan jiwanya sudah dalam keadaan kacau, dan badan jiwanya sedang dipukuli oleh bulan purnama, pedang jiwa, dan lebih dari 40 planet besar. Oh tidak, sang guru yang bersembunyi di kegelapan telah berhasil menangkap kita. Dia akan menyerang sekte Qingshan kita. Para pemimpin senior yang mengikuti pemimpin sekte semuanya panik. Semuanya tenanglah. Kita harus mengumpulkan kekuatan dan membantu pemimpin melawan musuh bersama-sama. Salah satu tetua paling senior berteriak. Ya, mari kita gunakan seni bela diri kekuatan jiwa kita bersama-sama untuk membantu pemimpin menghadapi musuh. Setelah mendengar perkataan tetua itu, semua anggota tingkat tinggi sekte Qingshan lainnya segera mengerahkan energi kekuatan jiwa mereka, yang mengalir ke lautan jiwa Kong Dakuan dengan cara yang dahsyat. Mereka hanya sekelompok orang kecil. Apakah menurutmu mungkin mereka bisa menyelamatkan orang di hadapanku? Ye Tianfei berkata sambil mensibir sambil berdiri di dekatnya. Mari kita coba energi mental saya saat ini. Ye Tianfei berkata lembut. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei menggunakan kekuatan mental dan seni bela dirinya untuk berhadapan dengan pejabat tinggi sekte Qingshan. Beberapa waktu lalu, Ye Tianfei berlatih seni bela diri tingkat tinggi dari sekte hati yang diberikan oleh Raja Yang Ming. Selain itu, dalam 2 cincin ruang angkasa yang diberikan oleh Raja Yang Ming, ada banyak ramuan dan harta yang secara khusus digunakan untuk meningkatkan energi mental. Ye Tianfei telah menyempurnakan dan menyerap semuanya. Sekarang tingkat energi mental Ye Tianfei telah membuat lompatan kualitatif. Saat berikutnya, para pemimpin puncak sekte Qingshan mulai berteriak satu demi satu. Dibandingkan dengan energi jiwa, serangan energi mental lebih sulit dilawan dan lebih cepat. Selama pikiran bergerak, serangan energi mental dapat tiba dengan segera, tidak memberikan waktu bagi musuh untuk bereaksi. Hanya dalam sekejap, semua pemimpin tingkat tinggi sekte Qingshan diserang oleh seni bela diri mental Ye Tianfei. Mereka semua terluka dan berdarah, dan wajah mereka pucat. Oh tidak, musuh terlalu kuat. Selain ahli dalam serangan kekuatan jiwa, dia tampaknya mampu menggunakan serangan energi mental. Kita tidak punya cara untuk membela diri. Jika ini terus berlanjut, sekte Qingshan kita akan tamat. Beberapa pemimpin senior berteriak ketakutan. Selama gunung masih ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Ayo cepat kabur. Loloskan diri sebanyak-banyaknya, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Salah satu tetua, yang paling lemah, paling terluka, dan paling tidak berani, berbalik dan melarikan diri tanpa menghiraukan apapun. Tapi Ye Tianfei tidak mungkin membiarkannya pergi. Sang sesepuh baru saja berlari agak jauh ketika tiba-tiba selusin boneka yang memegang tongkat batu tebal muncul di depannya, menunggunya. Mereka menyerbu maju dan melancarkan pengepungan yang gila-gilaan. Tetua sekte Qingshan sudah terluka, dan kini berhadapan dengan belasan boneka yang bertarung dengan sekuat tenaga. Dia berada dalam situasi yang sangat canggung. Hanya dalam beberapa gerakan, ia terluka parah oleh selusin batang batu tebal. Namun, Ye Tianfei tidak membiarkan boneka-boneka itu meledakkan badannya karena dia punya rencana lain. Hehe, badan jiwamu milikku. Badan hantu hitam berkilau muncul di sampingnya, mengeluarkan kabut hantu mengerikan, siap melahap badan jiwa boneka itu. Tuan Huang, tolong jangan melahap jiwanya untuk saat ini. Biarkan aku melahapnya.
Karena aku punya rencana yang membutuhkan jiwa para pemimpin tertinggi Sekte Qingshan. Ye Tianfei berkata tergesa-gesa. Baiklah kalau begitu. Huang Sang langsung berhenti menelan. Segala yang dilakukannya terpusat pada Ye Tianfei, karena dia mengerti bahwa dia bisa mencapai posisinya saat ini berkat Ye Tianfei. Lari, semuanya lari. Pada saat ini, semua pemimpin tingkat tinggi Sekte Qingshan telah dilukai oleh Ye Tianfei. Mereka sama sekali tidak mampu menahan beladiri kekuatan jiwa dan beladiri kekuatan mental yang dipertontonkan Ye Tianfei, terutama beladiri kekuatan mental, mereka tidak tahu bagaimana cara bertahan melawannya. Meskipun Kong Dakuan, pemimpin Sekte Qingshan, adalah yang terkuat, dia juga merupakan target serangan utama Ye Tianfei. Tidak lama kemudian, badan jiwanya diserbu oleh lebih dari 40 planet kekuatan jiwa dan dilahap habis. Ketika anggota biasa Sekte Qingshan mendengar perintah dari atas, mereka segera berhamburan dan melarikan diri dengan putus asa ke berbagai arah. Namun tak lama kemudian, sejumlah besar boneka yang memegang tongkat batu tebal muncul di ruang sekitarnya dan mulai mengejar dan membunuh orang-orang dari Sekte Qingshan. Selain itu, banyak formasi terus bermunculan di ruang sekitarnya, menjebak orang-orang dari Sekte Qingshan dan menghalangi jalan mundur mereka. Tidak lama kemudian, hampir setengah dari Sekte Qingshan terbunuh. Jiwa separuh orang lainnya semuanya dilahap oleh Ye Tianfei. Setelah Ye Tianfei melahap jiwa orang-orang dari Sekte Qingshan ini, ia mempertahankan jiwa mereka secara utuh. Kali ini, untuk menghadapi Sekte Beidou, Sekte Qingshan hampir keluar dengan kekuatan penuh, termasuk para pemimpin tingkat tinggi utama dan sebagian besar pasukan. Sekarang mereka telah dihancurkan oleh Ye Tianfei. Itu sama saja dengan hancurnya seluruh Sekte Qingshan. Hampir semua anggota tingkat tinggi Sekte Qingshan telah terbunuh. Mengapa kita tidak pergi ke markas besar Sekte Qingshan sekarang dan mengambil semua harta milik Sekte ini? Jika kita tidak pergi, cepat atau lambat seseorang akan mengambilnya. Ulat Sutra Naga bertanduk emas segera menyarankan kepada Ye Tianfei. Ide bagus. Aku berencana untuk pergi ke markas besar Sekte Qingshan. Kalau begitu, mari kita pergi ke markas besar Sekte Qingshan sekarang. Pasukan ini bangga bergabung dengan kubu pelindung. Tidak perlu ada mereka. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ulat Sutra Naga bertanduk emas, Ye Tianfei langsung mengangguk setuju. Jadi Ye Tianfei segera bergegas ke markas Sekte Qingshan. Markas besar Sekte Qingshan berada di grup dunia Daksuan. Dalam kekosongan ke-6, ini hanyalah sekelompok dunia yang relatif biasa, tetapi dicirikan dengan cukup hidup dan memiliki banyak dunia yang tersebar di dalamnya. Ye Tianfei memasuki kelompok dunia Daksuan dan segera tiba di alam Qingshan, tempat markas besar Sekte Qingshan berada. Ye Tianfei menamparkan semua orang yang menjaga pintu masuk dan keluar alam Qingshan dengan satu tamparan, lalu memasuki alam Qingshan dan melepaskan ratusan boneka tingkat dewa. Dalam waktu yang sangat singkat, dia menguasai dunia ini sepenuhnya. Masih ada puluhan dewa yang tersisa di markas besar Sekte Qingshan, tetapi mereka semua ditundukkan oleh tamparan beruntun Ye Tianfei dan tidak dapat bergerak. Lalu jiwa mereka semua dilahap oleh Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak memulai pembantaian, tetapi malah menyegel sebagian besar orang dari Sekte Qingshan, terutama para pengikut biasa. Karena ide untuk bergabung dengan kubu penjaga terutama diusulkan oleh para pemimpin puncak Sekte Qingshan, dan tidak ada hubungannya dengan anggota biasa ini. Ye Tianfei mengirim lusinan boneka tingkat dewa untuk menjaga pintu masuk dan keluar alam Qingshan, tidak mengizinkan siapapun masuk atau keluar. Kemudian dia membawa Hu Miao, Ulat Sutra Naga bertanduk emas dan yang lainnya untuk menjarah semua kekayaan di dunia ini. Meskipun kekuatan Sekte Qingshan secara keseluruhan relatif lemah dan tidak ada dewa sejati yang berkuasa, namun sekte ini juga merupakan kekuatan yang telah diwariskan turun-temurun sejak lama dan telah mengumpulkan banyak sekali sumber daya dan harta karun kultivasi. Guru, kita telah memperoleh sedikit keuntungan lagi. Setelah menjarah seluruh alam Qingshan, Hu Miao berkata kepada Ye Tianfei dengan penuh semangat. Ya, kami menghasilkan banyak uang. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Kamu telah berada di Void ke-6 selama beberapa waktu. Apa rencanamu selanjutnya? Hun Lao tiba-tiba berkata pada Ye Tianfei. Sebelumnya, saya punya dua tujuan untuk datang ke Void ke-6. Yang pertama adalah untuk menjelajahi Void lainnya dan mencari peluang untuk pengembangan dan peningkatan. Untungnya, saya datang ke Void ke-6 tepat waktu, dan memasuki alam rahasia Yang Ming memungkinkan saya untuk berkembang pesat.
Tujuan kedua adalah untuk memahami situasi kamp penjaga di Void lainnya dan menemukan cara untuk menghadapi kamp penjaga. Saya merasa bahwa kamp penjaga Void ke-6 telah mulai mengambil tindakan dan ingin menguasai Void ke-6 sepenuhnya. Selanjutnya, saya berencana untuk menyelidiki dengan saksama untuk melihat kekuatan mana di Void ke-6 yang dapat disatukan untuk menghadapi kamp penjaga. Jika memungkinkan, saya berencana untuk menyatukan sekelompok kekuatan untuk membentuk aliansi yang lebih besar untuk menghadapi kamp penjaga bersama-sama. Dan saya harus menghadapi tidak hanya kamp penjaga Void ke-6, tetapi juga semua kamp penjaga di Void lainnya. Saya juga perlu mencari tahu di mana markas besar kamp penjaga yang sebenarnya. Ye Tianfei mendengarkan apa yang dikatakan Guru Hun, memikirkannya, lalu berbicara. Singkatnya, situasi antara aku dan Kubu Guardian, dan antara Eight Void dan Kubu Guardian, sudah merupakan situasi hidup dan mati. Aku harus lebih proaktif dan tidak sabar menunggu Kubu Guardian datang dan berurusan denganku. Ye Tianfei menambahkan, ya, jika kamu mengambil inisiatif, kamu akan memiliki peluang lebih baik untuk menang di masa depan. Hun Lao mengangguk setuju. Hal lainnya adalah bahwa Kubu Guardian dapat kembali ke Void ke-8 kapan saja. Begitu ini terjadi, aku akan segera kembali ke Void ke-8. Sebelum ini terjadi, aku harus segera meningkatkan kekuatanku dan memenangkan sebanyak mungkin pasukan untuk membentuk aliansi yang lebih besar untuk melawan Kubu Guardian. Ye Tianfei berkata lagi, Tuan Ye, kami berenam bersaudara akan segera membuat terobosan. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba menerima pesan dari saudara tertua dari 6 pahlawan Guanzhong. 6 pahlawan Guanzhong telah berlatih dalam pengasingan di Menara Hantu selama beberapa waktu, mencoba mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ye Tianfei secara khusus menyempurnakan sejumlah pil ajaib yang ditargetkan untuk mereka berenam, yang memungkinkan mereka mencapai terobosan dalam waktu singkat. Baiklah, kalian semua keluarlah dan bersiaplah untuk bertahan hidup dari malapetaka guntur. Ye Tianfei merasakan situasi energi dari 6 pahlawan Guanzhong dan menemukan bahwa energi dalam badan mereka berada dalam keadaan yang ganas. Ini pertanda terobosan, jadi dia memindahkan ke-6-nya keluar. Gemuruh. Tak lama kemudian, guntur dahsyat muncul di atas kepala ke-6 pahlawan Guanzhong. Ye Tianfei meminta mereka untuk berpisah dan menemukan 6 lokasi berbeda di alam Qingshan untuk mengatasi kesengsaraan. Ye Tianfei mengirim sejumlah besar boneka untuk melindungi mereka berenam, dan juga memberi mereka beberapa pil ajaib yang khusus digunakan untuk membantu mereka mengatasi kesengsaraan. Kesengsaraan guntur dari 6 pahlawan Guanzhong semuanya berjalan lancar. Setelah mengalami malapetaka guntur, ke-6 bersaudara itu menerobos alam. Di antara 6 pahlawan Guanzhong, 3 adalah dewa virtual tingkat tinggi, dan 3 adalah dewa virtual tingkat menengah. Sekarang setelah terobosan, 3 adalah dewa virtual yang sempurna, dan 3 adalah dewa virtual tingkat tinggi. Terima kasih, Tuan Ye. Kalau bukan karena pil ajaib yang diberikan oleh Tuan Ye, kami berenam bersaudara pasti tidak akan bisa menembus alam secepat ini. Setelah terobosan, 6 pahlawan Guanzhong sangat bersemangat dan datang ke Ye Tianfei bersama untuk memberi penghormatan. Jangan bersikap sopan padaku. Kamu dapat memilih dari senjata-senjata ajaib ini dan memilih yang sesuai denganmu. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar senjata sihir tingkat dewa virtual dan menyerahkannya kepada 6 pahlawan Guanzhong. 6 pahlawan Guanzhong semuanya sangat terkejut ketika mereka melihat banyaknya senjata ajaib. Semua senjata ajaib yang dikeluarkan Ye Tianfei berasal dari 2 cincin ruang angkasa Raja Yangming. Masing-masing memiliki kualitas yang sangat bagus dan jauh lebih kuat daripada senjata sihir dengan level yang sama. Ambil lebih banyak, untuk berjaga-jaga, kata Ye Tianfei. 6 pahlawan Guanzhong segera mulai memilih, dan akhirnya memilih lebih dari selusin senjata ajaib yang mereka sukai. Dengan senjata ajaib ini, kemampuan tempur mereka secara keseluruhan telah ditingkatkan. Minumlah pil ajaib ini. Pil ini dapat membantumu mengkonsolidasikan wilayah kekuasaanmu dengan cepat dan membantu kultivasimu selanjutnya. Ye Tianfei mengeluarkan setumpuk pil ajaib lainnya dan memberikannya kepada mereka. 6 pahlawan Guanzhong bergegas mengungkapkan rasa terima kasih mereka bersama-sama. Sekarang mereka akhirnya merasakan manfaat mengikuti seorang alkemis ilahi. Semua pil yang disempurnakan Ye Tianfei ditargetkan dan dapat dikatakan sebagai pil yang paling cocok untuk mereka saat ini. Saya punya tugas untuk Anda lakukan sekarang.
Ye Tianfei melanjutkan. Tuan Muda Ye, jika Anda membutuhkan kami berenam untuk melakukan sesuatu, katakan saja kepada kami dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Kata kakak tertua dengan cepat. Pergi dan selidiki untukku pasukan mana di Void ke-6 yang berkonflik dengan kubu Guardian, terutama mereka yang memiliki konflik besar, dan mereka yang saat ini sedang ditindas atau ditangani oleh kubu Guardian. Jika kau menemukannya, kembalilah dan beritahu aku segera. Kata Ye Tianfei. Bersambung.